Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel Kemenangan Dalam Hidup, Bab 2004-2007. Tetapi Tuan McNeil, tanyakan kepada orang-orang di lembaga kebijakan bagaimana mereka mengharapkan saya menyingkirkan Soros hanya dengan defisit 60 miliar. Jika dia menggunakan kekuatan penuhnya untuk menyerang kita, sejumlah kecil uang ini akan habis dalam sekejap. Saya dapat mengabaikan minat saya, tetapi Anda setidaknya harus memberi saya cukup amunisi jika Anda ingin saya pergi ke medan perang, bukan? Sampai sekarang, saya mengandalkan diri saya sendiri untuk mengumpulkan dana. Saya telah menggunakan segala macam cara, baik itu tercela atau benar. Paling tidak, saya tidak mempermalukan Swallow Capital, tetapi saat ini, jika Swallow Capital tidak dapat melakukan transformasi radikal, tidak mungkin ini akan berhasil. Saya manusia, bukan dewa. Soros memiliki setidaknya 200 miliar dolar AS yang dapat ia gunakan sekarang sementara dana jaminan sosial hanya memberi saya 600 miliar dolar somer. Saya yakin bahwa saya bisa menang tetapi saya tidak dapat menerima batas kerugian 10%. Temukan siapapun yang bisa melakukan ini, sehingga saya tidak akan menganggap ini sebagai lelucon. Karena dia sangat emosional, suara Jasper dinaikkan. Setelah dia selesai berteriak, dia akhirnya menyadari dengan siapa dia menelepon. Maaf, McNeil, saya sedikit emosional, kata Jasper. Tidak apa-apa, aku mengerti. McNeil menggosok alisnya dan berkata, jangan tutup dulu. Setelah berbicara, tanpa menunggu Jasper menjawab, McNeil mengalihkan panggilan ke saluran yang sangat khusus. Di sisi Jasper, dia menunggu sekitar 10 menit sebelum sebuah suara datang dari ujung telepon yang lain. Pak, lain, halo. Setelah mendengarkan suara di ujung telepon yang lain, Jasper merasa itu sangat familiar. Seolah-olah dia mendengarnya setiap hari, tetapi dia tidak bisa mengingat suara itu. Oleh karena itu, Jasper tanpa sadar bertanya, halo, bolehkah saya bertanya siapa Anda? Mereka yang bisa membuat McNeil mentransfer panggilan hanya akan memiliki status yang lebih tinggi darinya. Namun, Jasper sangat bingung. McNeil adalah orang dengan posisi tertinggi di antara orang-orang dalam sistem yang berhubungan dengan Jasper. Mengapa suara lelaki tua ini terdengar begitu akrab? Sebelum Jasper mengerti apa yang sedang terjadi, dia mendengar lelaki tua di ujung telepon yang lain memberitahu Jasper namanya. Otak Jasper berdengung dan dia berdiri tanpa sadar. Kemudian, dia berkata dengan hormat, halo, Pak. Saya Jasper Lain dan saya dengan rendah hati mengirimkan salam saya kepada Anda. Bagaimana perasaanmu, besar? Saya merasa luar biasa. Suara lelaki tua itu cerah dan jelas. Dia sama sekali tidak gugup karena situasi saat ini. Saya tahu tentang percakapan Anda dengan McNeil barusan. Lumayan, Anda memiliki kemampuan dan kemauan untuk melakukan terobosan. Yang terpenting, Anda bertanggung jawab. Orang normal tidak akan berani mengambil alih ini. Jasper merasa alunfat. Anda berbicara terlalu tinggi tentang saya, Tuan. Saya hanya melakukan apa yang harus saya lakukan. Bahkan jika saya tidak ada, akan ada orang lain yang akan menjadi sukarelawan. Ya, ini bagus. Baiklah, aku mengajukan satu pertanyaan padamu. Tubuh Jasper menjadi tegang dan menjawab, silakan. Aku mendengarkan. Saya akan memberi Anda batas kerugian 40%, tetapi premisnya adalah bahwa dana jaminan sosial hanya dapat bertahan di pasar Asare. Dalam situasi saat ini, setelah mempertimbangkan faktor-faktor yang komprehensif, dana ini tidak boleh mengalir ke Harbor Stocks, tetapi saya harap Anda dapat mengakhiri ini dalam waktu sesingkat mungkin apakah itu pasar Asare atau Harbor Stocks. Saya bisa membiarkan kerugian, tetapi tidak boleh terlalu besar. Bisakah kamu melakukannya? Ya Pak, Jasper menjawab dengan tegas. Jika Anda memberi saya batas kerugian 40%, saya yakin Quantum Fund akan mengalami kekalahan yang menghancurkan sekali lagi. Haha, oke, kamu sudah setuju kalau begitu. Ini adalah perintah militer, jadi jika Anda tidak bisa melakukannya, Anda akan dibunuh. Jasper menjawab dengan serius, tetapi lelaki tua di ujung telepon itu tertawa terbahak-bahak. Dengan nada lembutnya, sepertinya dia bercanda dengan seorang junior. Relaksasi dan keceriaan semacam ini mengurangi tekanan dan beban di hati Jasper sampai batas tertentu. Dia tersenyum dan berkata, jangan khawatir, setidaknya sejauh ini, saya sudah memegang kata-kata saya dan saya tidak melanggar janji apapun. Oke, kalau begitu percakapan kita berakhir di sini. McNeil akan menghubungi Anda nanti. Semoga berhasil, nak. Kami semakin tua dan masa depan negara ini tergantung pada generasi muda untuk tumbuh dan mengambil alih beban. Jasper menjawab dengan sungguh-sungguh, kamu juga harus menjaga kesehatan. Urusan negara tidak ada habisnya. Jika senior dan pemimpin seperti Anda sehat, itu akan menjadi kekayaan dan dukungan terbesar bagi kami junior.
Setelah menutup telepon, lelaki tua itu mengangkat telepon di kantor yang luas dan khusyuk itu lagi. "Ini aku," di ujung telepon yang lain, Mer. McNeil berkata dengan hormat, "Saya mendengarkan. Serahkan dana jaminan sosial kepadanya dan tetapkan batas kerugian sebesar 40%. Lakukan sekarang," kata lelaki tua itu. Mer McNeil tertegun sejenak sebelum badai melonjak di hatinya. Menyerahkan dana jaminan sosial nasional kepada seorang pengusaha dan memberinya batas kerugian 40% hampir setara dengan memastikan bahwa nilai Jasper lebih penting bagi Swallow Capital daripada dana jaminan sosial 40%. Kehormatan macam apa ini? Dan risiko seperti apa yang akan terjadi? Pada saat ini, Mer McNeil, yang telah melihat semua jenis pergolakan besar, agak iri pada Jasper meskipun dia telah bekerja dalam sistem hampir sepanjang hidupnya. Tidak ada yang bisa menikmati kehormatan semacam ini sejak berdirinya negara. Jasper adalah yang pertama. Namun, sebagai penanggung jawab langsung bisnis ini, Mer McNeil tetap berkata, "Bukankah ini terlalu berisiko? Begitu kita benar-benar mencapai batas kerugian, saya khawatir itu akan menimbulkan reaksi yang sangat buruk. Pengalaman, pelajaran, dan pencapaian 10 tahun terakhir reformasi dan keterbukaan memberitahu kita bahwa kita tidak perlu takut akan hal-hal yang tidak perlu ketika kita melakukan suatu tugas. Jika kita sudah takut sebelum melakukan sesuatu, maka kita tidak akan pernah bisa mencapai apapun. Karir kami pada dasarnya sulit dan berbahaya, dan kami mengandalkan banyak orang untuk melewatinya sedikit demi sedikit. Mengapa kita harus takut kehilangan? Jika kita takut kehilangan dalam segala hal yang kita lakukan, maka kita tidak akan bisa mencapai apapun." Ketika lelaki tua itu berbicara dengan Mer McNeil, dia lebih serius daripada ketika dia berbicara dengan Jasper. Dia memberi Mer McNeil pelajaran begitu dia membuka mulutnya. Ya, kamu benar. Visi saya tidak cukup luas," kata Mer McNeil cepat. "Ada resolusi tentang masalah ini setelah pertemuan dan beberapa orang memang menentangnya, tetapi titik awal semua orang baik dan saya memberikan suara mendukung. Sekarang resolusi kolektif telah terbentuk, tidak ada lagi yang bisa dikatakan. Alasan mengapa itu tidak dipublikasikan sebelumnya dan bahkan dirahasiakan dari Anda adalah karena itu tergantung pada apa yang dilakukan Jasper. Jika dia tidak berani melakukannya, maka semuanya akan berhenti. Jika dia berani melakukannya, maka kami akan berani membiarkan dia mengurusnya. Jika anak di bawah 30 tahun tidak takut, lalu mengapa kita yang tua kentut harus takut? Langit tidak akan runtuh. Saya mengerti." Setelah telepon selesai, Mer McNeil segera membuat pengaturan secara langsung. Dalam waktu sesingkat mungkin, Jasper menguasai 600 miliar dana jaminan sosial. Jasper belum bisa memastikan jumlah total dana jaminan sosial tersebut. Informasi yang dapat ditemukan secara publik di internet dapat diubah. Lagi pula, ini terkait dengan landasan stabilitas sosial negara, jadi kecuali diperlukan atau kecuali mereka adalah seseorang dengan tanggung jawab inti, mereka tidak akan dapat mengetahui angka pastinya. Jadi, Jasper memperkirakan bahwa 600 miliar mungkin bukan jumlah total dana jaminan sosial. Namun, sesuai dengan pelaksanaan kebijakan jaminan sosial hingga saat ini dan fakta yang terjadi pada tahun 2001, waktu dan dasar pembayaran jaminan sosial nasional masih sangat rendah. Karena itu, Jasper tahu bahwa 600 miliar somer dolar itu sudah maksimal yang bisa digunakan dana jaminan sosial. Ini menunjukkan tekad Swallow Capital. Jasper juga merasakan banyak tekanan ketika dia mendapat perintah itu. Sejujurnya, ada populasi 1,2 miliar di negara ini dan banyak uang pensiun orang ada di tangannya. Jika sesuatu terjadi, dia akan menjadi orang berdosa sepanjang masa. Entah kebetulan atau tidak, namun saat Jasper mendapat komando dana jaminan sosial, Soros langsung beraksi di pasar asare domestik. CW telah mengalihkan semua dana yang dapat dimobilisasi ke Harbor Stocks, yang menyebabkan pasar asare domestik menjadi sangat lemah. Meskipun modal di pasar masih ada, tetapi terlalu tersebar untuk membentuk komando yang terpadu dan efektif. Oleh karena itu, bahkan jika jumlah total modal ini sangat besar, mereka akan segera runtuh ketika bertemu dengan bencana nyata. Kali ini, Soros jelas ingin benar-benar menghancurkan pasar domestik, jadi dia menggunakan metode yang sangat besar dan berlebihan sejak awal. Ribuan saham mencapai batas bawah. Pasar saham domestik adalah kebalikan dari saham asing dan Harbor Stocks. Penurunan berwarna hijau sedangkan kenaikannya berwarna merah. Ketika ribuan saham jatuh ke batas pada saat yang sama, itu menciptakan pemandangan yang spektakuler. Seluruh layar berwarna hijau suram dan orang-orang ketakutan setengah mati. Dana melarikan diri dengan panik, tetapi sudah terlambat. Di bawah serangan tak terduga Soros, bahkan tim paling efisien yang telah mengikuti dinamika Harbor Stocks, tidak menyadari bahwa kampung halaman mereka akan digerebek. Karena itu, bahkan jika ada, mereka tidak akan percaya bahwa Soros akan memberikan pukulan berat ke pasar asare domestik saat ini. Hal yang sama bahkan untuk institusi profesional, apalagi investor retail.
Banyak orang masih bekerja, dan mereka sama sekali tidak tahu tentang situasi pasar saham. Dengan demikian, mereka juga tidak tahu bahwa rekening saham mereka telah menderita kerugian besar. Ribuan saham telah mencapai batasnya ke bawah. Ketika Bas mendapat berita itu, dia sedang melihat pemandangan spektakuler yang ditampilkan di layar lebar. Dia sangat ketakutan sehingga dia tidak bisa menahan diri lagi, jadi dia langsung pergi ke kantor Jasper. Pak, aku tahu. Jasper, yang tahu untuk apa Bas ada di sini, berjalan keluar dari kantor. Dia menatap pemandangan indah di layar elektronik besar dan menghela nafas pelan. Memang, tidak ada yang bisa bertarung langsung dengan kekuatan modal barat di era ini. Dalam ingatan Jasper, batas bawah 1.000 saham muncul hanya ketika pasar keuangan domestik menyentuh transformasi pembangunan ekonomi sebelum reinkarnasinya. Namun, bahkan pada saat itu, ada fondasi dari pertumbuhan ekonomi yang terakumulasi dari lebih dari 20 tahun reformasi dan keterbukaan. Sehingga tidak terlalu merugikan perekonomian nasional. Dan ekonomi Summerland saat ini tidak dapat menahan siksaan 1.000 saham yang jatuh hingga batasnya. Sekarang kamu di sini, jangan pergi lagi, kata Jasper lembut. Buat posisi, pemikiran Jasper lebih jernih dari sebelumnya. Pada saat ini, sepertinya kekuatan yang tidak dapat dijelaskan disuntikkan ke tubuh Jasper, memungkinkan dia untuk menghilangkan kelelahan yang terkumpul selama beberapa hari terakhir. Pikirannya sangat jernih. Dengan Petrosomer dan Summerland Petroleum sebagai intinya, ciptakan posisi dengan harga terkini di sektor pendukung utama seperti energi, industri berat, teknologi, komunikasi, dan sebagainya. Lakukan hal yang sama untuk 3 perusahaan milik negara teratas di semua industri juga dan bangun garis pertahanan inti pertama. Garis pertahanan inti ini akan menjadi garis bawah kami saat kami melanjutkan. Intinya hanya bisa dinaikkan tapi tidak bisa diturunkan. Kedua, kami akan membangun lini pertahanan kedua dengan perusahaan milik negara yang terdaftar di industri tekstil, makanan, pakaian, olahraga, hiburan, dan industri ringan lainnya sebagai intinya. Lini pertahanan kedua ini adalah posisi bertahan dan serangan balik kita. Sektor-sektor ini terkait erat dengan mata pencaharian masyarakat sehingga cukup besar untuk menampung banyak uang untuk bermain di medan perang ini. Terakhir, gunakan sektor keuangan, internet, transportasi, informasi, dan sektor industri tersier lainnya sebagai titik serangan balik untuk menciptakan posisi. Posisi ini membutuhkan banyak emiten yang laporan keuangan tahunannya positif dan nilainya meningkat. Bagian dari sektor ini dapat dikorbankan sebagai umpan meriam untuk menghabiskan uang Soros. Perintah Jasper keluar satu demi satu, dan seluruh ide taktisnya ditampilkan dengan jelas. Jika mereka mengambil industri berat dan landasan industri nasional sebagai inti, ini akan mempengaruhi operasi normal seluruh masyarakat sehingga mereka tidak dapat membuat kesalahan. Oleh karena itu, bagian ini mengambil prioritas utama dalam sistem taktis. Kedua, industri ringan yang mempengaruhi seluruh aspek kehidupan masyarakat dan kehidupan masyarakat, dijadikan sebagai medan pertempuran inti untuk bersaing dengan Soros. Adapun industri tersier seperti keuangan dan internet, itu juga industri dengan tata letak paling banyak dan memiliki proporsi aset terbesar di seluruh sistem JW. Itu akan dijadikan umpan meriam yang akan dikorbankan untuk menunda serangan Soros. 1 untuk menunda, 1 untuk bersaing, dan 1 sebagai inti. Ini adalah ide keseluruhan Jasper. Dengan ide ini, tidak ada keraguan bahwa Jasper tidak memperhitungkan kepentingan JW sendiri, karena begitu tata letak strategis seperti itu diterapkan, internet dan industri keuangan tempat JW banyak berinvestasi kemungkinan besar akan mengalami pukulan telak. Orang normal tidak akan memiliki keberanian seperti itu. Namun, Jasper melakukan hal itu. Pada saat ini, dia tidak melihat sesuatu dari sudut pandang bos JW. Sebaliknya, dia memecahkan masalah ini dari perspektif yang terletak secara strategis dari perkembangan masyarakat secara keseluruhan. Jika perlu, JW bisa dikorbankan. Karena selama landasan masyarakat rumah tangga dan fondasi mata pencaharian masyarakat dipertahankan, JW dapat dilahirkan kembali dari abu dalam waktu singkat setelah pengorbanannya. Tetapi jika inti dan landasannya hilang, maka ekonomi Summerland akan hancur dan JW akan tamat. Tidak hanya JW, ribuan perusahaan akan menghadapi hiruk-pikuk kebangkrutan. Kapital barat akan terus menerobos masuk, membuang produk mereka langsung ke Summerland dan kemudian memanen semua perusahaan domestik dengan keunggulan kapital absolut. Ini akan menjadi situasi tanpa harapan dan kekacauan yang spektakuler. Tidak ada masalah dengan perintah Jasper, tapi Bas dan Jake berdiri diam untuk waktu yang lama. Apa yang salah? Jasper bertanya dengan cemberut. Di mana uangnya? Bas bertanya dengan hati-hati. Jasper menepuk dahinya dan berkata, lakukan saja. Kami memiliki 600 miliar yang tersedia. Bas terkejut. 600 miliar bukanlah jumlah yang sedikit. Dari mana Jasper mendapatkan uangnya? Intinya, siapa yang bisa menghasilkan uang sebanyak itu di negara ini sekarang? Kecuali, Bas ketakutan. Sebelum dia bisa berbicara, Jake sudah menariknya menjauh. Apakah kamu bodoh?
Anda seharusnya tidak mengajukan pertanyaan yang seharusnya tidak ditanyakan. Cake dengan jelas memahami sesuatu dan memperingatkan Bas. Bas buru-buru mengangguk seperti ayam yang mematuk nasi. Modal 600 miliar tidak hanya membawa perubahan di ibu kota itu sendiri, tetapi juga membawa kepercayaan yang meningkat. 600 miliar ini, ditambah makna di baliknya, sudah cukup untuk memberi Jasper kepercayaan diri yang tak tertandingi. Pada saat ini, dia bahkan bukan lagi bos cewek, tetapi sampai batas tertentu, perwakilan dari kehendak negara. Perubahan identitas inilah yang membawa perubahan halus dalam mentalitas Jasper. Dan manifestasi paling langsung adalah pengambilan keputusan Jasper menjadi lebih berani dan radikal dari sebelumnya. Di bawah pembangunan 3 lini pertahanan, pasar saham domestik segera berhenti jatuh dan pulih. Mengapa Jasper menjadikan perusahaan milik negara sebagai inti dan bertekad untuk melindungi mereka? Karena realitas situasi ekonomi dalam negeri saat ini menentukan bahwa BUMN adalah batu yang paling stabil. Modal dapat dengan mudah menghancurkan, memperoleh, dan menghancurkan perusahaan swasta, tetapi sebagai perusahaan milik negara dengan perlindungan kebijakan khusus, tidak mudah dipengaruhi oleh modal. Selain itu, baru tahun 2001 dan beberapa perusahaan besar milik negara belum memulai jalan menuju kapitalisasi, terutama di industri utama seperti minyak dan komunikasi. Bahkan pada tahun 2020, negara belum mengizinkan masuknya modal dan negara akan mewakili seluruh BUMN. Oleh karena itu, untuk melindungi pasar, pertama-tama harus melindungi perusahaan milik negara. Jika perusahaan milik negara berdiri tegak, maka pasar asari mungkin akan hidup kembali. Ini juga di bawah sistem domestik khusus. Meskipun BUMN memiliki manajemen yang kaku dan tertinggal dalam merespon perubahan pasar, mereka telah membawa manfaat di bawah berbagai kondisi negatif. Kebijakan itu adalah dekret kekaisaran di negara itu. Apa yang harus dilakukan Jasper sekarang adalah merangsang kekuatan ibu kota negara secara menyeluruh melalui pemujaan buta terhadap perusahaan milik negara oleh orang-orang di Summerland. Begitu kekuatan negara dengan populasi lebih dari 1 miliar yang telah mencapai hasil ekonomi awal melalui reformasi dan keterbukaan meledak, itu jelas bukan sesuatu yang bisa disaingi Soros. Melalui pertarungan panjang, Soros yang sangat mengenal gaya Jasper, langsung mencium perubahan yang ditimbulkan oleh strategi dan reaksi Jasper yang sama sekali berbeda kali ini. Ada yang tidak beres, mata Soros tertuju pada pasar. Pada saat ini, pemandangan agung batas turun ribuan saham telah mereda dan bahkan ada beberapa perusahaan milik negara aset berat yang mulai perlahan-lahan menaikkan harga saham, tetapi ini sangat luas dan luas. Metode penyebaran jelas bukan gaya Jasper yang Soros kenal. Ini mungkin bukan keputusan Jasper. Apakah Swallow Capital akhirnya mengerahkan seseorang? Soros bergumam pada dirinya sendiri. Di saat kritis ini, Jasper kehilangan kepercayaan Swallow Capital akan menjadi keuntungan terbesar bagi Soros. Dia sudah akrab dengan metode Jasper. Jika ini orang lain, pasti akan ada tantangan untuk mengenal gaya mereka lagi. Namun, Soros yakin bahwa tidak ada yang lebih menyebalkan daripada Jasper. Tuan, setidaknya 200 miliar dolar Somer tunai dan uang panas dituangkan ke pasar Asare Summerland dan sekarang mendukung pasar Asare. Laporan bawahannya membingungkan Soros. 200 miliar. Apakah ada pengumuman baru dari pemerintah Summerland? Soros bertanya. Tidak, oh tidak. Kementerian Keuangan dan Bank Sentral Summerland baru saja mengeluarkan pengumuman bersama. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.